Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windasari, NIM 856466171, program studi S1 PGSD dari UPBJJ Pekanbaru. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 211 pada kelas 4 muatan pendidikan kewarganegaraan dan kelas 5 muatan pendidikan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Kalian pasti bingung kenapa kelas 4 dan juga kelas 5 belajarnya digabung? Iya, karena guru kelas 4 sedang sakit. Untuk itu, kalian belajar dengan tertib ya. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, untuk kelas 4, ada yang tahu siapa yang memimpin desa kita? Iya, kepala desa. Untuk kelas 5, ada yang tahu siapa yang memimpin negara kita? Iya, yang memimpin negara kita yaitu presiden. Ibu ke kelas 4 dulu ya. Nah, anak-anak Ibu yang kelas 4, hari ini kita belajar tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Adapun tujuan belajarannya yaitu kalian dapat memahami lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5, hari ini kita belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga peran menjaga keutuhan NKRI. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami apa itu NKRI, ciri-ciri, dan juga peran NKRI. Nah, untuk yang kelas 5, silakan baca bukunya di halaman 20. Di situ ada materi tentang NKRI. Tolong dibaca dan dicermati betul-betul ya, nanti Ibu akan bertanya. Untuk itu, Ibu akan mengajar di kelas 4 terlebih dahulu ya. Yang untuk kelas 4, hari ini kita belajar tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Kita mulai dari pemerintahan desa ya. Pemerintahan desa adalah sistem kepemimpinan dan pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh aparat desa untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa. Nah, pemerintahan desa itu dipimpin oleh kepala desa. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kepala desa itu dibantu oleh beberapa perangkat desa, antara lain sekretaris desa yang tugasnya membantu administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya ada kaur keuangan, tugasnya mengatur keuangan desa. Nah, selanjutnya kaur umum dan perencanaan, tugasnya mengurus kebutuhan umum dan program kerja. Nah, selanjutnya kepala dusun jika desa terbagi menjadi beberapa dusun. Selain itu ada juga namanya BPD. BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini tugasnya seperti DPR-nya desa. Mereka ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, di atas pemerintahan desa ada namanya kecamatan. Nah, kecamatan itu adalah gabungan dari beberapa desa. Dan yang memimpin kecamatan itu adalah camat. Nah,
Jadi camat itu bukan dipilih tapi ditunjuk oleh pemerintah kabupaten. Nah, tugas camat itu membina desa-desa di wilayahnya supaya semua program pembangunan dan pelayanan berjalan lancar. Misalkan di desa kalian ada jalan yang rusak, kemudian lapor ke kepala desa, kemudian kepala desa akan melapor ke camat, dan camat nanti akan meneruskan laporan itu ke kabupaten, dan kabupaten nanti akan segera memperbaikinya. Nah, sekarang anak-anak ibu buka bukunya di halaman 15. Di situ terdapat struktur lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Silahkan dibaca dan dipahami, kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nanti beberapa hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan kelas. Oke, Ibu lanjut mengajar di kelas 5 ya, Ibu tinggal. Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian sudah membaca buku kalian? Sudah. Oke, Ibu mau bertanya, apa itu kepanjangan dari NKRI? Iya, jadi NKRI itu kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI itu adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Maksudnya, rakyatlah yang memilih pemimpin secara demokratis. Yang kedua, bersifat sentralistik. Artinya, ada satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Yang ketiga, tunduk pada Undang-Undang Dasar. Maksudnya, menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman negara. Yang keempat, ada satu kepala negara, yaitu Presiden. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI, kita sebagai warga negara harus ikut serta di dalamnya untuk menjaga keutuhan NKRI juga. Adapun peran menjaga keutuhan NKRI bagi warga negara: 1. Menjunjung tinggi dasar negara. Maksudnya, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga ketertiban negara, maksudnya mematuhi segala hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, cinta tanah air. Jadi, anak-anak ibu, menjaga keutuhan NKRI itu sangat penting. Apalagi kita yang sebagai generasi muda. Tujuannya supaya biar kita bisa saling menghargai dan juga menjaga persatuan. Nah, sekarang Ibu minta kalian diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai peran generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI. Nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk yang kelas 4, apakah kalian sudah mendiskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan? Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Oke, beri tepuk tangan kepada Randy dan juga Farhan karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ada yang mau lagi maju ke depan? Oke, silahkan. Iya, bagus. Beri tepuk tangan kepada Nadira dan juga Sira. Oke.
Berarti kalian sudah paham mengenai lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan ya. Nah, untuk tugas di rumah silakan kalian kerjakan di halaman 20 ya. Untuk kelas 5, apakah kalian sudah selesai mendiskusikan dengan teman sebangku kalian mengenai peran generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI? Apakah sudah selesai? Oke, sekarang kita presentasikan jawaban kalian di depan kelas ya. Siapa yang mau mendiskusikan hasil diskusinya? Iya, silakan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang mau lagi untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silahkan. Oke, bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, berarti kalian sudah paham ya apa itu NKRI, ciri-cirinya, dan juga peran menjaga keutuhan NKRI. Nah, untuk tugas di rumah kalian kerjakan di halaman 25 ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu. Untuk kelas 4, apa materi pembelajaran kita hari ini? Iya, hari ini kita belajar tentang mengenal lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk yang kelas 5, apa materi pembelajaran kita hari ini? Iya, kita hari ini membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga peran menjaga keutuhan NKRI. Oke, karena semuanya anak-anak ibu sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.